Selamat malam teman-teman semua. Wow, amazing. Siapa yang sudah nonton video saya tentang Law of Attraction di sebelumnya? Siapa yang udah nonton tentang Law of Attraction? Oke, yang kemarin saya live di hari Sabtu ya. Saya live di hari Sabtu dan baru saya upload di YouTube saya kemarin ya. Saya barusan upload kemarin di YouTube saya gitu. Jadi kalau Anda belum nonton itu 2 jam, guys, please watch karena kemarin teman-teman sampai bilang, "Wow, ini bener-bener makanan otak banget gitu ya." It's something yang nggak pernah kejadian sebenarnya kan. Di situ banyak case study banget. Yang belum nonton nonton deh. Tapi Anda harus menyempatkan waktu 2 jam ya. Literally 2 jam ya. Gimana pendapat Anda tentang itu? Kalau Anda sampai nonton 2 kali, what do you think? Daging kan? Daging banget ya. Filosofis Buddhis banget kok. Itu Buddhis ya? Atau kemarin malah saya dengar Taoism. Ada yang bilang daging banget nih. Dan itu kenyataan, teman-teman. Itu kenyataan yang nggak bisa dijelaskan sampai ditemukannya namanya quantum science ya, quantum science gitu. Jadi ilmu tentang quantum science ini berat banget ya. Kita nggak gampang gitu, parallel universe dan sebagainya begitu-gitu kan. Tapi itu yang menjelaskan ternyata seluruhnya ini gitu. Saya nggak mau ngebahas itu sih sebenarnya. Saya nggak mau ngebahas dari sisi agama dan sebagainya karena itu agama itu personal banget ya. Saya nggak mau bahas itu sebenarnya. Kemarin itu kenapa saya bisa ketemu? Nah ini kalau kita ngomongin sedikit tentang itu ya. Kemarin itu saya ketemu dengan bukunya Becoming Supernatural dengan materinya Joe Dispenza adalah karena saya berdoa untuk saya memiliki low stomach acid problem. Ya, it's a condition lah, low stomach acid begitu. Nah, saya pengen gimana sih caranya untuk meningkatkan stomach acid saya gitu. Jadi saya lagi mempelajarin materinya si Joe Dispenza gara-gara itu sebenarnya. Jadi saya ketemunya tentang itu. Jadi buat saya sendiri nih kayak law of attraction banget sih. Saya butuh itu, saya dapat videonya dia yang membahas tentang penyakit dan hubungannya dengan pikiran. Gimana pikiran bisa mereverse penyakit gitu. Jadi gini, saya mau nanya lagi nih. Siapa yang barusan tadi nonton atau baca postingan saya seputar Omnibus Law? Baca, komennya hampir 1000 men. Udah baca ya tadi yang barusan ya, yang tentang Omnibus Law ya. Yang komennya hampir 1000 men, 952, gokil sih. Ada banyak sudut pandang. Yang sudut pandang yang digital marketing, mereka mengatakan bahwa Dan, kamu praktekin ya namanya ya, creating public enemy, creating kubu dan sebagainya. Ya saya praktekin itu. Ini dari 1001 food drink ya. Itu bikin viral, itu proven lah. Ya rumus saya bikin viral itu proven. Bukan pakai teori-teori yang macam-macam gitu kan. Pokoknya bikin kubu, bikin 2 oposisi, itu viral gitu aja. Nah, memang lagi hot. Kalau misalkan saya bikin ini tahun depan, itu nggak ngefek. Kan bikin viral tuh kuncinya juga salah satunya adalah topik yang lagi trending. Kalau topiknya sudah basi tahun lalu, dibahas sekarang nggak menarik gitu. Kalau sekarang hari ini, Anda ngebahas tentang Jokowi versus Prabowo, udah nggak menarik. Orang udah nggak bakal nge-share, nggak bakal komen. Udah lewat kan gitu kan. Memang salah satu rumus viral adalah kontennya harus hot. Bukan karena lagi hot terus itu. Ya iya, justru lagi hot itu. Tadi sampai nggak bisa dilihat lagi loh komennya. Cuman di video yang kemarin, saya mengatakan bahwa di sosial media ini penuh dengan judgment, penuh dengan orang-orang yang, fokusnya kagak jelas. Jadi, kalau Anda baca lagi tulisan saya tadi, itu sebenarnya, saya nulisnya begini sih. Ini ya, buat yang kemarin ngomongin bahwa hidup penuh perjuangan. Ini loh, sekarang, ada namanya Omnibus Law, di mana Anda harus berjuang lebih keras untuk hidup. Sebenarnya nggak ada urusan, ini benar atau salah, saya nggak ada urusan. I'm observer, teman-teman. Saya seorang observer, oke? Jadi nggak ada urusan benar atau salah. Ini cuma urusannya adalah, kan kamu mintanya kamu pejuang kan? Kamu melabel dirimu adalah pejuang kan? Sekarang dikasih karunia Tuhan. Nih loh, hidup lu perlu berjuang lebih keras. Ya, of course, Omnibus Law tidak enak buat buruh, jelas. Kalau enak buat buruh kan nggak berjuang namanya. Nangkep nggak idenya di sini? Jadi ini turun, bukan gara-gara sih, ini turun, pas Anda minta jadi pejuang, kan sebenarnya cocok ya? Ya kan? Kan cocok ya? Jadi, ini nggak ada urusannya dengan, dan lu udah baca belum isinya? I don't care. Saya nggak mau ngebahas itu gitu. Ya, jadi ini mindset
supaya Anda ngerti dulu fokusnya kemana. Fokusnya kemana, orang nggak bawanya kemana gitu kan. Itu yang bikin kacau di situ tadi tuh. Jadi kita ngebahas itu ya, kan kamu bilang sendiri bahwa kamu adalah pejuang. Hidup itu penuh perjuangan. Sekarang kondisinya, ingat loh, Tuhan itu mendatangkan sesuatu itu lewat mana-mana. Kita nggak bisa memastikan gitu. Ya, kita nggak bisa memastikan. Misalkan Anda minta ini, Tuhan tolonglah saya pengen dapat duit gitu. Kalau Anda meminta pada Tuhan doa bahwa Anda minta dikasih 10 juta gitu, kan tidak ada urusannya ya. Tuhan akan ngasihnya lewat mana? Entah lewat tahu-tahu orang tua Anda ngasih 10 juta gitu. Atau tahu teman-teman ada minjemin 10 juta. Atau tahu-tahu Anda dapat kerjaan digaji 10 juta. Itu gak ada urusan, gak ada masalah. Pokoknya doa Anda dijawab dan Anda harus bersyukur, gitu aja. Ya, filosofinya saya terlalu tinggi. Ya memang. Ya karena filosofer gak ada yang gak tinggi gitu kan. Nah, kemudian kalau Anda berpikir bahwa hidup itu harus penuh perjuangan, terus Anda di-granted nih, hiduplah dengan penuh perjuangan gitu. Itu loh maksud saya. Kok malah komplain? Kok malah komplain gitu? Mau di angle manapun sih ya, mau dipanggil manapun. Saya nggak peduli isinya dari Omnibus Law, bukan urusan saya gitu. Ya jadi saya nggak ngebahas itu gitu. Biasanya kalau live 400 yang nonton sekarang jadi 200. Yes, biasanya. Iya, karena biasanya headline-nya lebih heboh gitu kan. Oke, so sekali lagi buat teman-teman biar clear dulu. Yang pertama adalah I don't care about the isinya gitu. Ada yang nanya, dan jelasin dong per pasal dari sudut pandang pengusaha gitu. Saya bukan expertnya. Jadi saya tidak mau urusan di sana. Saya nggak expertnya terhadap hukum dan legal seperti itu. Ya, saya cuma ngobrol dari sisi law of attraction, vibration, frekuensi, dan yang lain-lain. Di mana situ saya mengerti. Oke? Jadi supaya Anda paham dulu. Nah, habis itu ada yang mengatakan begini. Lo sih udah kaya gitu kan, kita yang kayak begini. Itu kan sama dengan doa ya. Nangkep gak? Lu kaya, gua miskin. Oke? Itu udah doa loh. Terus, kemudian adalah lu kaya, gua miskin. Itu menekan rakyat kecil seperti kami-kami. Berarti kan melabel kami-kami, itu rakyat kecil. Ya, jadi ketika Anda melabel diri Anda adalah komunitas rakyat kecil, ya itu yang terjadi gitu. Kan saya udah bilang. Dan mereka nge-feeding itu terus gitu kan. Makin susah jadi kaya. Bener banget. Karena dia ngelabel terus gitu. Terus habis itu gini, lo sih belum ngerasain kayak kita. Lah ngapain gua ngerasain kayak lo gitu kan. Saya harusnya balik, lo sih belum ngerasain kayak kita. Iya, jadi mereka ingat bahwa membuat kubu akan membentuk mindset untuk kalau ada kubu itu kan harus pro and cons ya. Kita itu sudah didesain, kalau ada kubu, Anda harus memihak. Ini kerangka fondasi orang berpikir. Kalau ada kubu, orang harus memihak. Kalau orang harus memihak, berarti dia boleh lontarin tidak setuju, boleh lontarin setuju. Ini kalau ngomong virality tadi ya. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, itu cukup menarik sih. Ya, cuman tadi ngomongnya kayak begitu sih. Kamu sih nggak mau ngerasain. Terus habis itu yang bilang ini, tahu rasa ntar ya kalau lu sengsara nanti ke depannya. Lu ini kan mendoain orang dengan jahat ya. Kayak gitu ya. Lah bayangin aja kalau kumpulannya suka mendoain orang dengan jahat kayak begitu, apa yang terjadi dengan kumpulan mereka? Mendoakan lagi kalau kumpulannya jadi kayak begitu. Mendoakan kalau orang lain tuh sebaiknya jatuh miskin dan sebagainya. Ya kan, ini nggak benar teman-teman. Jadi begitu ada yang ngomong kayak begitu, ini saya yang anti kalau udah kayak begitu. Wah, ini nggak benar banget nih. Nah, sekarang saya pengen nanya kepada Anda. Pernah nggak Anda ke rumah sakit, jagain orang sakit? Oke. Anda sakit, jagain orang sakit di rumah sakit sejam, terus pulang kerasa capek banget. Pernah nggak sih? Pernah nggak? Siapa yang pernah? Coba. Rasanya tuh lebih capek dari kerja sehari. Pernah nggak sih? Yang saya pengen highlight itu ya, jagain orang di rumah sakit sejam lebih capek daripada kerja seharian. Ya kan? Tahu nggak kenapa begitu? Padahal jaga orang sakit di rumah sakit itu cuma duduk diam. Ya duduk diam, nonton TV kadang ya sambil itu. Tapi kok pulang tuh kayaknya capek banget sih, badan tuh kayaknya capek, tidur tuh kayaknya aduh gila capek banget men gitu. Why? Do you think why? Padahal disuruh keliling, nagih ke sana kerja, ke sana meeting gitu, tidak terlalu capek dibandingkan dengan jaga di rumah sakit. Why? Jangankan kepikiran.
Kalau Anda visiting orang lain deh, yang bukan saudara deh, orang lain deh. Gitu. Yang bukan diri Anda sendiri itu. Oke. Aura rumah sakit, ya Anda bisa bilang aura lah, Anda bisa bilang apapun lah ya. Bukan passionnya. Vibrasi di rumah sakit itu lost, tired. Oke, lost, tired. Jadi Anda ngerasain itu semua. Jadi capek, orang kehilangan dan sebagainya begitu. Nah itu Anda nangkap sebenarnya. Nah itulah yang disebut ya Anda ngerasain sebenarnya. Anda sensitif sebenarnya. Cuman nggak pernah memperhatikan aja gitu. Ya bukan aura negatif sih. Aura sedih, aura capek, aura kehilangan. Nah itu gede banget di situ. Oke. Pasrah nggak? Pasrah itu lebih enak, lebih enteng. Pasrah itu enteng. Ya, pasrah itu enteng. Jadi itu berat banget rasanya kalau di situ. Nah, ini Anda mulai ingat-ingat ya sekarang ya. Oh, gini. Ternyata ada loh kayak gitu-gitu. Ya, jadi aura duka, aura capek, aura ditinggal, aura kehilangan. Wah, itu gokil banget. Makanya kita ya kasihan gitu kan kalau orang-orang yang memang bekerjanya memang harus di rumah sakit. Apalagi kalau during pandemi kayak begini, itu kerjanya luar biasa banget. Mereka itu benar-benar kayak wow, kita mesti appreciate mereka juga, ya. Makanya namanya jangan disebut rumah sakit. Yes. Frekuensi kita ngikutin, yes. Kalau kita nggak kuat, kita akan terimbas gitu. Resonance, yes. Tadi ada bilang law of resonance ya. I think it's the right word gitu. Oke. Nah, postingan yang barusan tentang Omnibus Law, saya juga barusan hapus, ya. Hampir 1000 komen teman-teman, 952 komen saya hapus. Kenapa saya hapus? Ada beberapa hal. Vibes-nya, saya udah ngerasain soalnya. Saya udah ngerasain vibes-nya. Vibes-nya mereka itu tidak konsen. Kemudian stres, suntuk. Suntuk, lebih banyak ke suntuk dan gak konsen, gak bisa fokus. Dan stres ya, stres ada dikit tadi. Gitu. Jadi vibes-nya kayak begitu. Dan saya mulai ngerasain gitu kan, karena kita udah ngomongin vibes kayak begini kan. Jadi ya udah harus di-cut dulu deh biar itunya menurun dulu gitu. Apakah kita seperti berteman dengan pengusaha kita akan terbawa jadi sukses seperti itu? Bukan kok. Yes, bisa aja. Bisa aja, karena vibrasi itu nular. Vibrasi, konten dari vibrasinya itu nular gitu. Iya, bawaannya emosi. Makanya saya hapus aja, udah. Karena kita judgement, iya, tapi judgementnya dikit. Lebih ke arah mereka tuh stres gitu. Mereka tuh kayak lagi suntuk, gak bisa mikir, gak bisa fokus gitu. Jadi suddenly mata saya ngerasa sih, kok mata saya yang berat ya gitu. Jadi itu yang dirasain seperti itu tadi. Makanya ya udah saya hapus aja karena saya ngebaca itu kok nggak fokus sih saya ngebaca gitu. Jadi udah mulai kerasa. Mulai kerasa karena apa? Anda tahu kan kemarin saya live, kalau yang belum nonton video saya tonton deh video saya yang kemarin tentang law of attraction. Saya nunjukin bahwa vibrasi itu kerasa. Jadi begitu ada orang mikir gitu itu kerasa. Nah, sekarang kalau 1000 orang komen habis itu mikirin saya, habis itu saya kerasa, waduh pikirannya kayak begini. Ini empati on the next level gitu. Lu sih nggak ngerasain. Ternyata saya ngerasainnya itu kayak ya memang kayak begitu sih memang nggak bisa mikir gitu, memang nggak bisa mikir. Jadi ketika emosi naik, suntuk dan sebagainya, logiknya turun, memang kayak begitu. Kalau udah ketemu vibes gitu, kitanya harus gimana? Saya bersih-bersih, saya punya cara sendiri untuk bersih-bersih vibrasi sih. Khawatir yang berlebihan, yes, tapi sudah lewat ke situ. Khawatir saya nggak dapat khawatir tadi. Saya nggak dapat khawatir mungkin tipis ya. Saya dapatnya itu suntuk, stres, nggak bisa fokus karena saya ngebaca aja udah kayak kok susah ya fokus ya, saya harus kayak kok susah ya gitu. Nah jadi itu yang ini. Siapa yang mau diajak bicara semua itu? Pertanyaan gimana caranya agar emosi kita tetap stabil? Anda lihat semua tadi komen saya gimana? Komen saya rata-rata flat ya, saya nggak ada emosi, saya nggak ada gimana-gimana gitu. Ikutan suntuk dan bawahnya hati gak enak pastinya. Yes, ya. Jadi makanya saya harus hapus gitu kan. Bukan karena urusan yang lain, tapi saya ngerasain bener-bener vibes-nya gitu. Well, Anda mau bersih-bersih vibrasi gini deh. Ada syaratnya tapi saya nggak bisa langsung begitu. Ada syaratnya. Anda harus baca Basic Teaching of Abraham sih. Anda baca dulu Basic Teaching of Abraham. Habis itu setelah baca baru Anda join ke komunitas Law of Attraction saya di Facebook. Ini komunitas lama sih.
Facebook sih. Cara paling gampang, apakah meditasi bisa menetralkan vibrasi negatif? Bisa. Cara kedua adalah mandi. Cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, mandi pakai air. Makanya kenapa? Anda tahu kenapa harus cuci kaki dulu sebelum masuk ke masjid sembahyang? Why? Ya, kenapa Anda harus cuci kaki, cuci muka, cuci tangan sebelum masuk ke masjid? Why? Kenapa Tuhan Yesus dibaptis di air, sungai yang mengalir? Why? There is the same answer, guys. Karena untuk membersihkan vibrasi-vibrasi negatif atau kotor yang sebelumnya kita bawa, sebelum kita ke tempat ibadah yang suci. Itu jawabannya. So, sama di Muslim, di Katolik semuanya sama gitu. Itu seperti itu. Ya. Manfaat air wudhu, yes. Wudhu namanya, yes. Thank you so much. Jadi dialiri air, bukan dicelupin air ya, dialiri air. Oh, di Islam memang kalau marah cepat-cepat ambil wudhu. Exactly. Habis dari melayat, coba suruh mandi, suruh cuci semuanya. Air itu memotong vibrasi, gitu. Agar bersih dan refresh, yes. Ya, jadi membersihkan hawa negatif, yes. Ya, mau mensucikan mau apapun itu intinya simple sih. Intinya adalah memotong vibrasi negatif. Oh, hai Chris. Ada si Chris nih, untuk menjernihkan ke bawah ya. Ya, jadi sebenarnya agama kita sudah mengajarkan itu semua kok. Jadi teman-teman sudah tahu caranya sebenarnya. Cuman nggak keinget aja. Kalau udah marah lupa. Kena vibrasi negatif gitu lupa gitu kan. Kena air dingin jadi sejuk. Ya, tapi airnya mengalir ya. Kalau nggak salah kan bukan dicelup-celupin ya. Harus mengalir gitu kan. Habis ketemu orang negatif ya, kalau misalkan ada di mall ya ada ke toilet lah, pipis, habis itu cuci tangan, cuci kaki gitu kan, break state exactly, ya the same word ya, break state gitu. Cuman kalau vibrasi break state-nya pakai air gitu. Apakah harus air dingin? Jawabannya adalah enggak. Yang penting air, kalau nggak salah air mengalir gitulah, intinya kayak begitu. Pantas muka saya ikut jernih. Ya, saya juga mikirnya gitu kok, air mandi menetralkan vibrasi, yes gitu. Ya, jadi nggak pakai menyala apa gitu, enggak, kita nggak ngomongin kayak begitu bukan dukun ya. Cukup pakai air karena kita udah diajarkan di agama kita masing-masing exactly kayak begitu. Oke, so itu yang harus Anda lakukan. Makanya, tapi sumbernya harus di-cut. Jadi ketika saya ngerasa bahwa wah ini tadi kok frekuensinya rasanya kayak begini, ada suntuk, ada ini macam-macam, saya mau ngelihat aja udah nggak bisa fokus gitu kan, ya udah gitu. Kita kalau tambah garam apa fungsinya? Kemarin tuh bisa juga ya memperkuat ya tambah garam gitu ya. Tapi saya nggak terlalu tahu sih. Katanya bikin relax, katanya nggak tahu lah saya kalau tambah garam dan sebagainya gitu. Apakah olahraga bisa? Yes, kalau Anda ngerasa plong habis itu bisa aja sih. Ya, pokoknya sebisa mungkin Anda tahu caranya bersih-bersih, mandi sih paling gampang sih. Basicnya mandi, cuci tangan, cuci muka gitu kan. Home tour ruang kerjanya. Nah. Makanya orang meditasi di bawah air terjun, cleansing banget. Yes, air mengalir juga kan gitu. Tambah masako. Nah, terus tadi ada yang cukup menarik sih, komenan seseorang ya, komenan siapa tadi yang ada yang cukup menarik sih. Dia mengatakan begini, dan ini postingan untuk bikin viral atau postingan untuk bikin yang atau gimana nih? Postingan untuk gimana nih supaya apa nih? Kamu posting seperti ini gitu kan? Well, ada beberapa hal. Ngetes virality ya saya tahu pasti viral sih. Postingan kayak gitu udah pasti viral gitu. Apakah untuk naikin engagement? Iya bisa jadi naikin engagement, tapi sebenarnya Anda perhatikan nggak? Berapa hari saya ngomongin tentang mindset? Oke, berapa hari saya ngomongin tentang mindset? Live, habis itu tentang mindset, law of attraction, vibration. Dan setelah selesai beberapa kali, kayak seminggu belakangan ngomongin mindset kayak begini, maka saya ngasih case, istilahnya ujian gitu. Kalau sebelumnya kan ngomongin mindset teori doang ya, Anda dibilang mindset harus begini-begini, itu kan cuma teori doang ya. Begitu ada case tadi kayak begini, mindset Anda gimana? There's a challenge. Dari situ, seperti biaya nanti. Follower ada yang semakin ngerti, follower ada yang nggak ngerti. Dan yang nggak ngerti tadi saya sempat message mereka beberapa. Saya nanya, follower baru ya? Iya, kemarin baru follow. Sekarang nggak menarik katanya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. So, jadi, it's like kayak saya mengayak begitu. Untuk apa? Untuk bonding. Makanya tujuan saya adalah live sekarang ini, Anda semakin paham sekarang kan? Ada ujiannya dong. Kalau mindset gak ada ujiannya percuma, ngomong doang kan. Nanti dibilang ngajarin mindset doang gak ada gunanya. Sekarang begitu dikasih ujian kayak begini, bisa gak mindset Anda ngelihat ini yang benar yang mana, yang perspektifnya yang mana, fokusnya mana, konten konteksnya yang mana. Kaget mindsetnya rata-rata. Ya sekarang gak pernah dipakai, gak pernah diuji. Mereka semua playing victim. Ya, mereka semua playing victim. Kita rakyat kecil, kita kayak begini, kita menderita, lu sih gak pernah ngerasain.
buset, nah, doanya, ya kan. Gue dulu pernah membahas mengenai black box yang bisa menghasilkan uang dalam artian membangun sesuatu yang menghasilkan uang. Nah, mindset apa dalam membangun black box tersebut? Simple banget, kita membuat black box itu maksudnya adalah list kalau saya. List ya, komunitas kayak Trapelio gitu kan. Mindsetnya simple sih. Ajak target market untuk join ke list Anda, diedukasi, mereka jadi pengen beli produk Anda. Dijualin, selesai. Jadi Anda keluarin duit di depan buat iklan, orang masuk, begitu orang masuk, kemudian mereka edukasi, belajar dan sebagainya, beli produk Anda, dan akhirnya profitable. Ya, jadi itu yang kita sebut dengan black box sebenarnya. Oke, kok vibrasi lebih nular dengan kita lihat live sama video yang nggak live? Nggak ada masalah, sama aja. Bahkan kata-kata itu juga vibrasinya nular kok. Black book, ya black book coming soon. Mindset diuji, playing victim atau blaming, sama aja. Victim itu kan blaming. Nah sekarang gini loh, kalau yang tadi misalkan komplain saya nggak empati dan sebagainya, terus habis itu ada yang bilang gini, dan lu mesti minta maaf gitu kan, ada satu yang ngomong kayak gitu. Apakah dengan saya minta maaf, hidup dia jadi sesuai dengan mimpi dia? That's the question. That is the question. Apakah hidup Anda, apakah saya melakukan A, B, C, D itu membuat hidup Anda mencapai mimpi Anda? Itu pertanyaannya. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita menuntut sana sini, kita lupa bahwa hidup kita itu sesuai yang kita selalu vibes-kan gitu, apa sih, selalu vibrasikan gitu. Apakah kalau saya habis itu oke, saya salah posting kayak begitu, buat saya gak ada masalah, oke, I'm apologize guys gitu kan, it's okay for me gitu kan. Apakah dengan saya ngomong kayak begitu Anda puas terus hidup Anda, mimpi Anda kecapek? Kagak juga gitu masalahnya. There's a problem gitu. Ya kan? Jadi makanya jadi observer tuh enak banget ya. Ngelihat kayak begitu tuh kan, ngelihat kayak bahkan tadi ada message saya dan saya bacain sih, komennya lucu-lucu ya. Kalau observer itu akan ngelihatnya jadi kayak lucu-lucu. Buset, debat kayak begini ya gitu. Kalau observer, lu sih gak ngerasain. Ya justru itu, kita observer, tidak dimasukkan ke baper gitu. Hanya memuaskan hasrat sesaat. Yes, itu ego di situ gitu. Gitu kan. Nah, satu hal yang penting banget nih, perhatikan baik-baik. Yang mereka marah paling kuat adalah orang-orang yang ternyata juga benci dengan hidupnya saat ini. What do you think? Renungkan baik-baik. Yang marah paling kuat adalah mereka yang paling benci dengan hidupnya saat ini. What do you think? Ya, what do you think? Gak semua orang adalah pembelajar. Exactly. Saya nggak menyuruh semua orang jadi pembelajar. Cuman konten saya tidak bisa di stop untuk mengajarin orang kan? Iya kan? Dan tidak semua orang pembelajar. Jadi kamu jangan bikin konten yang ngajarin orang. Nah, that's stupid. Lah kan terserah saya mau konten saya kayak apa kalau mau ngajarin orang. Right? Tapi Anda perhatikan deh baik-baik deh. Yang paling parah komplainnya adalah yang ternyata mereka tidak puas dengan hidupnya sendiri. Itu paling saya baru dapat revelation tadi, kayak bener juga, kayaknya ini orang-orang yang paling tidak puas terhadap hidupnya sendiri gitu. Orang-orang yang puas dengan hidupnya, mereka nggak peduli, ya kan? Mereka juga nggak peduli saya ngomong apa. Kenyataannya kayak gitu loh. Jadi kalau Anda perhatikan sekarang, berarti kemarahan mereka keluar adalah reflection dari kemarahan dia terhadap diri dan hidupnya sendiri sebenarnya. Cuman direflect keluar. Perhatikan baik-baik, benar nggak? Ya, kemarahan dia keluar adalah kemarahan dia terhadap dirinya sendiri, reflected gitu. The law of resonance kata teman-teman tadi. Saya baru tahu tuh kata-katanya kayak gitu. Mau ngomong kurang edukasi atau apapun itu kita nggak boleh ngejudge, oke? Yang terjadi adalah seperti itu tadi. Jadi dia marah keluar adalah karena dia reflection ke dalam dirinya sendiri. Kalau Anda happy, maka Anda reflect happy things. Ya. Anda tidak puas di sini, dilampiaskan keluar, direfleksi, diproyeksikan ke orang lain. Exactly. Itu ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi sekarang perhatikan baik-baik juga buat teman-teman semua di sini. Ketika Anda marah, ketika Anda happy, ketika ada apapun itu keluar gitu kan. Itu reflected
what's already inside you. Apa yang sudah ada di dalam diri Anda. Kalau Anda observer, Anda tenang-tenang aja kok. Lama-lama urusannya mental health gitu kan. Kalau tidak puas kan mestinya pendorong supaya lebih maju. Exactly. Yap, filosofinya masuk kan? Play victim. Ya, saya suka berpikir kayak begini supaya buat hidup saya juga tenang gitu kan. Saya juga tenang gitu. Jadi saya akan reflect. Kalau saya pengen happy ya saya harus reflected happiness gitu. Negativity-nya keluar melalui judging, blaming, justification. Exactly. Kalau orang pakai pikiran seperti kalau orang pakai pikiran seperti kita apa seimbang? Maksudnya gimana ya? Marah nggak salah, bahkan itu hak. Well, yeah. Kita nggak ada urusan salah dan benar, teman-teman di sini. Ini kita nggak ngejudge ini salah atau ini benar. Ya, jadi apa sih yang disebut benar gitu kan? Kemarin itu juga apa ya? Benar atau salah itu udah. Kalau kita observer udah nggak lagi benar salah gitu. Kalau di saat ini benar adalah ketika majority memilih itu benar gitu. Kalau marah ke diri sendiri berarti kita perlu mendetoks mental kita. Yes. Nah, tadi ada yang mengatakan begini. Dan Tuhan Yesus aja juga marah di bait Allah. Well, ya benar. Tetapi ingat satu hal. Tuhan Yesus memarahi orang yang berjualan di bait Allah atau dia marah karena pelampiasan dia. Itu dua hal yang berbeda. Saya memarahi anak saya, yes. Tapi apakah ketika marah saya adalah pelampiasan? Gitu. Ya kan? Karena orang perlu dimarahin. Anak saya perlu dimarahin. Dan marah gak sama anaknya? Perlu dimarahin gitu. Apakah perlu dimarahin untuk kebaikan mereka? Atau pelampiasan? Kebanyakan pelampiasan masalahnya. Exactly. Mindset orang beda. Benar dan salah tergantung mindsetnya. Exactly. Makanya saya bilang observer. Kalau kita jadi observer, kita nggak mau bilang itu benar atau salah. I don't care about omnibus law dan sebagainya. Itu biarkan yang lebih mengerti mengurusin itu. Kalau kita nggak ngerti, ya sudah. Tapi postingan saya bukan tentang itu sebenarnya. Postingan saya adalah, in a way, misalkan ya, dalam konteks ini, lihat dari satu perspektif. In a way, kalau saya setuju bahwa omnibus law itu kurang baik buat para buruh, gitu kan, memang kurang baik. Nah, lu sendiri yang bilang lu adalah pejuang. Coba, dikasih musuh yang lebih besar, lu nya demo gitu kan. There is the, ya, majority marah karena pelampiasan. Ini mindset. Oke, jadi saya kadang-kadang saya ngetes gitu ya, kalau misalkan udah posting kayak gitu tuh saya ngetes gitu. Saya tidak biasa ngurusin urusan politik dan saya tidak mau urusan politik gitu. Jadi saya ngetes, oke, coba sih gitu kan kalau kayak begini dan sebagainya. Makanya angle-nya saya pilih benar-benar kayak saya pilih kayak tadi gitu. Caption-nya saya pilih banget tadi. Ini saya sampai ya udah deh, kayaknya orang-orang pada nggak bisa ngerti gitu ya. Ya sudah gitu. Don't care lah. Buat saya don't care lah gitu. Kenapa ada orang-orang yang mindset pemikirannya bobrok? Penyebabnya apa? Karena mindset nggak pernah diajarin, teman-teman. Ya, suka banget. Besok bikin lagi. Kamu ketagihan sama konten viralnya atau kamu ketagihan dramanya? Ya, itu. Karena belum pernah diedukasi. Kita nggak pernah diajarin mindset di sekolah. Di sekolah kita mindsetnya adalah lu ngerjain tugas PR paling bagus, udah ranking 1, lu hebat. Ya, faktor lingkungan, orang tua, teman semuanya. Nah, tadi menjawab pertanyaan tadi teman-teman ada yang tanya, doa itu perlu copywriting. Yes, doa itu perlu copywriting. Nah, doa perlu copywriting. Bagaimana kita tahu kita judging? Nah, gini aja, itu latihan sih, itu latihan. Jadi kayak judging itu gini, judging itu apa ya? Saya berusaha menemukan kata-kata yang lebih tepat gitu. Apalagi kalau Anda merendahkan orang lain supaya Anda lebih tinggi, itu judging yang paling level. Kalau di Katolik kan jangan kau merendahkan orang lain gitu ya. Ya kan? Jangan meninggikan diri gitu kan. Udah kayak gitu-gitu sih gitu. Jadi judging itu kayak yang ngejudge gitu kan. Ini gini karena gini kan. Intinya merendahkan gitu, you know. Bukan pendapat sepihak ya. Agak beda dengan opini. Beda-beda tipis sama opini sih. Ya, judging itu biasanya lebih kayak merendahkan gitu kan. Iya mirip-mirip dengan opini ya. Mirip-mirip gitu sih. Lebih biasakan observer. Observer lebih enak gitu. Merasa paling benar enggak juga sih. Unless judging kan ada objeknya yang di-judge ya. Judging kebablasan jadi bullying. Yes, I think kayak gitu ya. Ngejek. Bukan. Ngejudge itu kayak lu ganteng, lu jelek itu ngejudge loh. Ya kan?
Lu gendut amat sih, itu ngejat sih. Sekarang berusaha sebisa mungkin nggak ngomong kayak begitu. Nah, yang paling saya tidak setuju dari tadi adalah ketika saya disuruh empati. Empati ini, enak lu udah kaya. Judging nggak? Bisa ada faktor judgingnya juga. Yang merasa posisi dia di atas atau menurunkan derajat lawan bicaranya demi dia naik level gitu. Blame, exit, judging gitu. Nah, yang paling saya nggak setuju satu hal adalah tadi tentang empati. Empati perlu, teman-teman. Tapi perlu tahu bahwa empati itu pedang bermata dua. Kalau ada seseorang yang benar-benar mindsetnya bobrok banget, perasaannya sedih terus habis itu Anda disuruh empati, dan Anda setiap hari ngerasain kesedihan dia, mau nggak Anda? Hidup Anda happy-happy, tahu-tahu sekarang sedih terus, karena Anda berempati terhadap dia. Saya sangat tidak setuju sih, kalau itu sih. Ya kalau kamu mau sedih, sedih sendiri aja, saya nggak mau ikutan sedih, gitu aja. Ini kita nggak ngomong kondisi, kita ngomong feeling, ya. Dan feeling adalah buah pikiran. Kita nggak ngomongin kalau berempati dengan situasi sekarang nggak ada masalah, iya kan? Nggak ada masalah. Tapi ini ngomongnya dengan feeling loh. Yang dikeluarkan itu adalah feeling, karena thinking jadi feeling jadi action gitu. Urutannya kayak gitu. Ya, jadi kalau disuruh ngikutin bahwa kita ini rakyat tertindas gitu-gitu, ya itu urusanmu gitu. Saya nggak mau, bukan kondisinya teman-teman ya, bukan rakyat tertindas sebagai kondisi, tetapi saya nggak mau merasakan empati bahwa saya harus menjadi rakyat tertindas juga secara label. Jadi harap dibedakan, agak sedikit berbeda. Ini yang banyak nggak bisa ngerti orang-orang. Dan bukankah kita harus berdoa dan berjuang? Well, yeah, in some way, activity-nya iya, tapi saya nggak mau melabel diri saya bahwa hidupku penuh perjuangan. Nggak mau juga gitu. Karena kayaknya jadi hidupku berat banget dan gak nyampe-nyampe. Ya, jadi label program bawah sadar itulah yang saya tidak mau disuruh empati. Gak enak. Itu pikiran, itu sampah gitu. Itu sampah. Negatif vibration itu sampah. Nangkep gak teman-teman? Jadi, nah, masalahnya tidak banyak orang mengerti bahwa ini kondisi atau ini feeling. Ya. Kondisi sama feeling ini disamakan sama orang. Kita disuruh berempati sama kondisinya, that is fine. Kita suruh ngerasain feelingnya, empati sama feelingnya, jadi ngerasain yang sama, saya gak setuju. Gitu. Pemahaman tingkat dewa. Ya Anda harus rada-rada open mindset gitu kan. Oke, jadi Anda harus tahu ya perbedaan antara feeling dengan kondisi. Kita disuruh berempati pada kondisinya, ya udah. Tapi kalau saya harus merasakan feelingmu juga, aku nggak mau, ngapain gitu. Labeling bisa menjadi kondisi, bisa. Justru di label sering-sering, reflected masuk ke bawah, itu akan mereflek ke kondisi. Kondisinya akan datang sesuai feeling. Gimana cara tahu kita denial dengan perasaan reaction? Denial kan penolakan begitu ya, nggak bisa terima apapun yang terjadi gitu. Gimana cara membedakan kondisi dan mana feeling? Anda punya utang, itu kondisi. Tapi kalau ngerasa Anda selalu dikejar-kejar utang, itu feeling. Gitu. Jadi untuk menggantikan vibrasi hidup berjuang gimana? Ya Anda maunya hidup apa? Anda maunya apa? Kata kerja keras itu oke. Tapi kalau dibawa ke feeling itu salah. Jadi be careful ya. Kerja keras itu oke. Tapi begitu dibawa ke feeling itu salah. Jangan dibilang ya, kalau misalkan jadi pengusaha itu jadi hidupnya lebih enak dan sebagainya. Saya di Tribelio belum dapat income 1,5 tahun loh. Mau nggak Anda sekarang di tempat saya begitu? 1,5 tahun nggak dapat income loh. Belum dapat income. Bukan nggak dapat, belum dapat income. Tambah lama tambah bingung Pak, baru semua ilmunya. Konten begini kadang lebih penting. Yes, exactly. Technical itu berubah-berubah. Ini fondasi Anda. Hidup Anda. Gitu. Well, agak challenging ya. Memang saya pengen follower saya itu lebih smart lagi sih sebenarnya sih. Jadi supaya Anda benar-benar memahami bahwa kondisi itu beda dengan feeling. Thinking jadi feeling jadi action menimbulkan kondisi gitu. Urutannya kayak begitu. Jadi kalau misalkan ditarik apa yang bisa mengubah kondisi, maka feelingnya harus diubah. Maka actionnya harus diubah. Bagaimana cara mengubah action? Maka Anda harus mengubah feeling Anda. Bagaimana mengubah feeling? Anda harus mengubah thinking Anda. Itu urutannya kayak gitu. Nah, kalau sekarang ngomongin ini, terus ditabrakin sama kondisi, nggak nyambung.
Kita nggak akan nyambung. Jadi perdebatan tadi itu banyak nggak nyambungnya, karena saya ngomongin ini yang dibahas adalah kondisi. Tapi saya paham bahwa memang kondisi yang menjepit itu tidak bisa membuat orang berpikir. Right? Jadi, ketika emosi naik, maka intelijen akan turun. Maka banyak yang mengatakan bahwa cinta itu buta. Tahu cinta itu menyakitkan, ditabrak terus, gitu kan. Hidup lebih tenang ketika mindset fondasinya oke. Exactly. Ya, jadi ingat ya urutannya tadi ya. Thinking, feeling, ke action, ke kondisi. Ya kondisi hanya terjadi kalau Anda ambil action. Kalau misalkan Anda daripada, oh Dan saya buruh kok. Ya udah, Anda belajar nyanyi nggak pakai modal, belajar nyanyi aja. Habis itu bikin YouTube cover nggak pakai modal. Habis itu tahu-tahu Anda diambil sama rekaman karena Anda bisa nyanyi keren banget. Modalnya apa? Nol, men. Modalnya suara Anda. Iya, kalau memang bisa nyanyi gitu. Tapi jadi nol kan modalnya kan. Kemudian observer itu selalu lihat masalah dari big picture. Observer itu tidak menghakimi, teman-teman. Ya. Apel itu merah. Sudah, selesai. Besar atau kecil? Ya dibandingin apa? Gitu. Feeling berkaitan sama dikonsumsi tiap hari. Ya otak. Feeling itu dari otak. You don't need new day, time, or anything else. But what you fucking need is a new mindset, gitu ya. Thinking, feeling, action, kondisi harus dicatat ini. Yes, itu urutannya. Jadi kalau mau mengubah kondisi, mundur dulu, actionnya harus diubah. Anda nggak bisa kaya kalau hidup Anda melakukan yang bukan nggak bisa kaya, sorry, tidak bisa lebih kaya kalau Anda melakukan hal yang sama setiap harinya. Tapi untuk mengubah setiap harinya, Anda harus merasa happy untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi untuk bisa melakukan sesuatu berbeda dengan happy adalah Anda harus berpikir itu lebih membahagiakan. Teris urutannya. Sebenarnya bukan harus berpikiran positif sih. Harus berpikiran apa yang Anda mau. Apa sih yang Anda mau? Apakah perjuangan itu yang Anda mau? Atau Anda mencari jalan-jalannya? Kalau saya sih mencari jalan-jalannya ya. Observer. Yes, gak ikutan politik. Ya, observer. Saya observer. It's not my expertise, guys. Tidak semua orang juga harus ikut politik gitu kan. Do something that scares you? Maybe, ya. Tapi tidak berisiko berbahaya gitu ya. Do something that scares you. Ya, oke. Makanya kalau ada ikut di Tony Robbins, ada firewalking lah, ada kemarin terjun dari pesawat lah gitu-gitu kan. Itu untuk men-challenge, untuk kita berani mengambil sesuatu yang baru gitu. Hidup jadi lebih damai kalau jadi observer. Yes. Sometimes kita nggak sadar, tiba-tiba udah negative thinking dan worry too much. Exactly. Brain is everything, so how to manage it? Ya emang, gimana manage-nya ya? Ya banyak sih, ada belajar macam-macam memang. Ada NLP, ada macam-macam. Cinta memang buta, buktinya banyak yang sekarang melakukan kesalahan yang sama, udah tahu menyakitkan, tahu dilakukan. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau banyak maunya, tapi hal yang positif. Gini, bukan tentang hal yang positif. Anda mau apa, itu yang Anda fokusin, gitu aja. Ya, Anda fokusnya apa? Apakah bisa menggunakan law untuk attract specific person dalam hal jodoh? Gini, ketika attract something, ini kunci saya ya. Ketika attract something, saya selalu mengatakan demi kedudukan dan kemuliaan semua pihak yang terlibat. Nangkep gak? Demi kedudukan dan kemuliaan semua pihak yang terlibat. Saya mau dapat peluang baru demi kedudukan dan kemuliaan semua pihak yang terlibat. Artinya apa? Oke. Jadi saya mau dapat cewek. Kalau Anda bilang si A, kalau itu menyenangkan Anda dan tidak menyenangkan dia, ya nggak bisa. Kan demi kedudukan dan kemuliaan semua pihak yang terlibat. Kalau semuanya setuju tapi habis itu dianya nggak suka gimana? Ya nggak bisa juga. Right? Maka menariknya adalah teman-teman. Menariknya nih, ketika doa Anda dikabulkan, biasanya itu sangat indah banget. Istilah kayak semua orang tahu-tahu setuju lancar gitu aja. Demi kedudukan dan kemuliaan semua pihak yang terlibat, semua pihak loh. Yang terkait loh. Jadi nggak tentu sama dianya doang, sama orang tuanya juga jadi bagus gitu. Ya bayangin yang exciting buat Anda itu apa gitu. Ya, jadi ketika doa itu ada itunya. Oke, kita ngomong ini deh, copywriting doa deh. Tadi kayaknya banyak teman-teman ada pertanyaan kah tentang copywriting doa? Saya nggak mau live 2 jam sih ini. Saya pengennya sejam aja cukup sih. 2 jam berat banget kayaknya. Pernah bikin vision dream board gitu nggak? Untuk make clear apa yang diinginkan dalam hidup. Kalau pernah, how does it work for your life? Saya nggak. Saya visualisasi langsung sih. Ya, saya nggak pakai dream board. Jadi kalau kita ngomongin copywriting doa, ya, kayak adik saya barusan buka gym ya.
gym itu kan ada alatnya ya. Tidak semua orang bisa tahu-tahu kayak, oh aku mau kayak Ade Rai gitu. Habis itu ngangkat 100 kilo ya nggak kuat gitu. Jadi saya pengen share perspektif yang memudahkan Anda gitu, supaya Anda lebih gampang ngertinya gitu. Oke, saya kasih contoh aja. Saya berdoa misalkan gini. Oke, saya pengen Trebelio bisa memiliki 10.000 aktif chief, misalkan 10.000 komunitas. Oke. Nah, ketika saya doa itu, kok belum terkabul ya? Nah, kita evaluasi ternyata. Apa sih yang dibutuhkan untuk ke sana gitu. Kita doa lagi, nanya lagi, apa yang dibutuhkan untuk ke sana. Temukan orang-orang yang bisa membuka jalan untuk ke sana. Nanti ternyata tidak sesuai ekspektasi kita yang terjadi. Yang terjadi di saya adalah bukan tiba-tiba ada orang yang bilang kayak, Dan aku kasih ya ini 10.000 chief gitu ya. Ternyata nggak kayak begitu. Caranya nggak kayak begitu. Ternyata yang terjadi adalah saya ketemu teman, beberapa investor gitu. Terus dia mengatakan, Dan ini produkmu sebenarnya bagus. Tapi what we need adalah, yang kita butuhkan adalah traction. Gitu. Masih lemot aplikasinya. Harusnya nggak. Anda belum update kayaknya. Harusnya yang terakhir nggak lemot. Sama sekali tidak lemot. Udah kenceng banget. Coba diupdate deh. Edoman lah. Ya, coba diupdate. Nah, ketika saya dikasih gitu, dikasih kayak, Dan kita tertarik sih. Tapi kita membutuhkan traction yang lebih tinggi. Pengguna setiap harinya yang lebih banyak. Nah, itu adalah input gitu. Oke, itu adalah input. Jadi kita mikirnya adalah, oke, sekarang mau nyampe 10.000. Kemudian ketemu orang ini. Orang ini mengatakan bahwa harus naikin traction-nya, naikin pengguna hariannya. Untuk menaikkan hariannya butuh apa lagi nih? Oh, ternyata aplikasinya harus cepet nih. Nah, ini ada beberapa kan, ada tadi kan ada yang masih mengatakan lemot aplikasinya. Nah, berarti harus dicepetin aplikasinya. Untuk dicepetin aplikasinya, kita butuh apa nih? Oh, ternyata saya butuh tim. Saya butuh namanya head of product, teknologi, head of teknologi, kayak gitu-gitu. Habis itu saya doa, mintanya adalah head of product. Mintanya adalah head of teknologi. Kita udah cari kesana kemari, dan ternyata ketika saya posting, besoknya langsung dapat. Itu tenggat banget. Ya, dia butuh saya ngajarin tentang digital marketing. Saya butuh dia untuk bikinin produk saya. Gitu. Jadi bisa klop banget. Dan latar belakang dia adalah seseorang yang fiturnya atau skillnya itu kita butuhkan untuk meningkatkan user kita gitu. Itu kan benar-benar kayak jawaban Tuhan ya. Jadi ada urutannya. Jadi doa itu bukan kayak mati deh, pokoknya fokusnya itu, nggak mau noleh-noleh, pokoknya mati ke sana aja gitu. Kayak bener-bener nggak mau denger yang lain gitu. Nggak bisa kayak begitu. Jadi ada urutannya. Jadi Tuhan kadang-kadang menjawab itu bisa muncul orang-orang yang memberikan insight gitu. Tadi ada ngomong-ngomong ya tentang robot ya. Saya mau kasih satu ini sambil mumpung inget nih. Sebentar. Wow, balik. Oke. Wah, gak kebuka di sini. Nanti deh. Sebentar. Nah, sebentar. Bisa kelihatan nggak ya? Bisa muncul nggak ya? Saya lagi mau tadi loh, waktu ngomongin tentang robot dan sebagainya. Nah, ini saya pengen kasih lihat ini nih. Gimana kalau misalkan kayak begini? Metik tanaman aja, metik buah aja udah pakai mobil robot kayak begitu. Ya kan? Bayarnya pakai bensin atau mungkin baterai kali. Nah, kayak begitu. Ya kan? Ini era ke depan nanti. Di luar sudah ada. Right? Nah, kayak gini. Jadi jangan dibilang kalau misalkan saya tadi bilang nggak pakai buruh terus pakai robot. Belum tentu itu nggak kejadian loh, teman-teman. Kita sekarang aja sudah mulai ada mobil yang bisa parkir sendiri. Teman-teman saya udah pakai mobil bisa parkir sendiri. Mobil jalan sendiri juga udah ada, ya kan? Di luar negeri juga udah ada, Tesla juga udah ada, di Indonesia juga ada, sudah ada. What if nanti Tesla mobil listrik kemudian bergabung dengan software as a service? Jadi Anda nggak perlu beli mobil lagi. Anda cukup langganan mobil gimana? Langganan artinya adalah Anda bayar bulanan. Misalkan Anda bayar sebulan kayak 500.000 atau sejuta. Pokoknya tiap hari saya dijemput jam 7 pagi, berangkat ke kantor. Nanti dijemput jam 5 sore. Di antara itu mobil Anda nggak diparkir. Mobil Anda jadi Grab.
otomatis jalan sendiri. Itu bisa ke depannya teman-teman, dan itu sangat mungkin. Software mobil, car as a service. Emang udah ngarah ke sana. Saya udah ngomong ini sejak 2015. Udah ngarah ke sana. Nah, habis itu Anda bilang apa? Driver Uber yang segitu banyak gimana? Driver Uber yang segitu banyak gimana coba? Nah, loh. Udah ada kan di Jerman kan? Itu omongan saya kayak udah 5 tahun yang lalu. Kalau Anda ikut kelas jam elit, saya selalu ngomong kayak begitu. Terus gimana? Tinggal nanti minta ya, kalau Sabtu tolong yang jemput saya mobilnya Ferrari. Gitu. Jadi kayak tadi saya menyebutkan bahwa kalau nggak ada buruh gimana? Ganti robot. Dan orang marah. Hey, begitu kena disrupt, silakan marah. Bukan sama saya, sama kondisi nantinya. Akan tergusur. Dulu orang datang cuci baju. Hari ini mesin cuci. Ya kan? Terus mau gimana? Ya nggak bisa gitu. Itu udah kena disrupt. Nggak bisa. Dulu jualan mesin ketik, sekarang nggak laku. Dulu jualan telepon umum gitu, sekarang nggak laku, semua bawa handphone. Kodak. Ya, Kodak juga kan. Robot bisa ngomong udah ada, namanya Sophia, right? Namanya Sophia. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau Anda nggak bisa melihat ke depan bahwa akan ada perubahan dan akan selalu marah kayak begitu, ya selesai gitu kan. Ya, that's why Anda terus berada di kondisi yang ada saat ini. Teller di bank sudah mulai berkurang pakai mesin store otomatis. Exactly gitu. Itu lama-lama akan ke sana. Nggak tahu kapan, tapi sooner or later akan ke sana. Dan kita nggak bisa menutup diri gitu. Makanya saya bilang tadi kan, yang marahnya paling kencang biasanya adalah orang yang paling tidak happy dengan dirinya sendiri gitu. Kalau penata rambut nggak tergantikan sama robot, saya nggak tahu kalau Anda mau bikin yang ini, yang bisa mengubah itu ya siapa tahu laku. Ya kan nggak perlu pakai orang gitu, masukin aja kayak helm gitu, udah zut gitu jadi gitu. Siapa tahu. Gitu, right? So tadi banyak sekali yang nanya, tadi kelewatan saya ya. Bentar, tadi tentang copywriting harus ada waktunya. Doa itu ada waktunya sebenarnya. Sebenarnya nggak ada waktunya gimana-gimana. Tetapi bagi orang umum, doa itu sebelum tidur atau bangun tidur. Itu paling kuat. Atau kebangun tengah malam, itu paling kuat. Trimku sekarang saya tidak bisa berpikir negatif. Keren. Kemarin ada yang lucu ya, ada satu orang yang nanya begini. Dan kan kamu mengatakan bahwa semua tindakan orang selalu memiliki intensi positif di belakangnya. Itu cara kita untuk melatih pikiran positif. Jadi kalau orang merokok karena mau relax, yaitu intensi positif. Ya, karena mau relax gitu kan. Cuman caranya mungkin salah, karena yang dipilih adalah cara merokok. Kemudian kalau orang merampok gimana, Den? Ya, orang mau kaya itu benar, tapi cara ngerampoknya adalah salah. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu kan. Nah, terus ada yang nanya ke saya, dan terus kalau ada yang nyeleweng gimana? Nah, ini ya Anda cari sendiri lah positifnya apa gitu kan. Of course caranya salah teman-teman. Cuman kan, ya Anda tahu sendiri lah ya. Oke, so manusia berlomba dengan robot atau mesin. Kalau enggak, upgrade pasti tertinggal. Iya, kalau Anda cuma pakai energi, tangan, dan sebagainya, ini akan digantikan oleh robot. Yang nggak bisa digantikan oleh robot adalah ini gitu. Ini aja udah mulai disaingin oleh robot kan. Travelio kalau suspend, kita 1-2 minggu ini akan ada fitur untuk downgrade. Itu artinya Anda kemarin tidak membayar. Ya, kita akan downgrade. Di Hong Kong ada resto pakai robot termasuk koki. Yes. Nah, kalau sekarang kita ngomong Omnibus Law dari sisi, saya mau ngelihatnya dari sisi ini sih. Sebenarnya sih, dari sisi yang lebih luas sih. Kenapa sih dimunculin kayak begitu gitu kan? Sekilas aja ya, karena I'm not the expert, saya cuman sekilas aja gitu. Kita tuh mau bersaing dengan Cina kan. Cina udah maju banget, cepet banget gitu. Nah, kemarin ketika saya deal dengan Cina, maksudnya bukan deal dengan Cina, deal dengan orang Cina gitu kan, untuk import barang begitu. Mereka itu minggu itu buka loh, bank itu buka loh hari Minggu. Ya. Nah, saya kan mengaitkan dengan digital marketing ya. Dan berapa sering sih harus upload konten di Instagram? Saya bilang tiap hari. Hah, tiap hari? Ya, kalau kompetitor Anda setiap hari dan Anda seminggu cuma 3 kali, kalah Anda dengan kompetitor karena orang akan melihat punya kompetitor. Gitu. Oke? Nah, jadi ketika kita mau melawan negara-negara yang lebih maju dari kita, kan goalnya simple. Rumusan Omnibus Law kemarin saya lihat, karena di depan saya, men. Ini literally, saya ngomong itu bukan cuma gimana-gimana ya. Saya ngomong itu di depan saya ada ini.
ada penjelasan lengkap Omnibus Law. Jadi saya punya ini dari tadi, ini berapa halaman nih? Ini ringkasan ya, bukan yang dokumennya ya. Jadi pokok-pokok pidato presiden ini saya ada gitu loh. Goalnya, ini cita-citanya di tahun 2045 adalah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan Indonesia telah menjadi negara maju. Jadi ini banyak banget tadi saya ngeliat di sini tuh banyak banget gitu kan. Jadi Indonesia dibandingkan negara lain, statistiknya semuanya, bahkan hukum-hukumnya segala ada semua gitu di sini kan. Nah ini, upah kebijakan dan sebagainya gitu. Nah ini ada semua gitu. Nah cuman yang saya sorotin itu karena dari sisi mindset ya teman-teman. Dari sisi mindset. Dari sisi mindset, kalau kita pengen melawan negara yang sudah maju, maka kita perlu ngejar kan. Kita bukan lagi bersama dengan negara maju loh. Kita tuh lagi di bawah, negara berkembang, kita tuh mau ngejar. Lah kalau mau ngejar, berarti speednya harus lebih kencang dari ini. Ketika speednya harus lebih kencang, berarti kalau kita kerja biasa santai-santai, kita digenjot supaya kerjanya lebih keras. Which is benar sebenarnya. Kalau misalkan jadi, misalnya nih ya, kita libur 2 hari seminggu, kemudian dibuat libur 1 kali seminggu. Ya itu benar gitu kan, karena kita mau mengejar. Sekarang bayangin ya, kita mau mengejar, tetapi dengan speed yang lebih pelan. Ya kan nggak bisa gitu loh, maksud saya cuma sesimpel itu, gitu kan. Jadi, apalagi ya yang saya sorotin deh. Kan habis itu ada pesangon dikurangin dan sebagainya gitu kan. Karena ini balik lagi guys, ini cuma pendapat saya ya. Secara mindset gitu ya. Pesangon itu dibuat berdasarkan lama kerja. Nah, kalau Anda memperhatikan sekarang nih apalagi di dunia milenial kayak sekarang, orang itu jarang yang kerjanya itu berpuluh-puluh tahun kayak zaman dulu. Banyak yang cepet gitu kan. Pindah begitu. Nah, jadi daripada berfokus ke bonus untuk lama kerja, kenapa nggak bonus untuk performance? Gitu. Gimana caranya untuk meningkatkan performance itu kita bonusin. Tetapi lama kerja, porsinya dikurangin. Tapi memang ini semua itu membuat orang ditekan untuk kerja lebih keras. Makanya sampai muncul ucapan apa? Kita dijadikan budak untuk kerja rodi. Ya, sekarang gini, kalau Anda nanya Elon Musk, Anda cari di Quora. Saya suka sekali baca Quora kan. Gimana rasanya kerja sama Elon Musk? Wah, itu mah bukan kerja rodi lagi, udah. Ya kan? Tapi nggak ada yang bilang bahwa mereka kerja rodi, teman-teman. Mereka mimpinya apa? Terbangin roket ke Mars. Gitu. Kalau Anda selalu playing victim, Anda akan dibilang budak dan kerja rodi. Saya dijadikan budak di situ. Well, man, kalau saya mikirin Trebelio, saya itu udah 24 jam, kecuali pas tidur gitu. Melek aja udah mikirin Trebelio lagi. Itu kerja roti gak? Iya kan? Makanya kemarin menarik postingan dari Pak Budi Isman kan. Saya sempat baca tuh. Menurut Anda gimana tentang hidup yang seimbang, balance life? Buat saya, balance life kayaknya dibuat oleh entrepreneur untuk karyawan supaya karyawan tidak bisa jadi entrepreneur. Karena untuk jadi entrepreneur kayak Elon Musk gak ada balance life. Untuk jadi Mark Zuckerberg, kebayang ya, istrinya Mark Zuckerberg, si Priscilla Chan, itu sampai ketika mau married, itu ada perjanjian bahwa dalam 1 minggu at least ngedate sekali. Oke, at least ngedate sekali, ada perjanjiannya baru mau married. Karena Mark Zuckerberg gilanya setengah mati untuk urusan kerjaan. Nah kayak gitu mau di balance life, ya nggak bisa lah. Nah kalau kita mau bikin, orang gampang aja ya, kamu bukan Mark Zuckerberg, ya iyalah karena kamu disuruh kerja seminggu 5 kali, jadi seminggu 6 kali aja udah komplain gitu loh maksudnya. Kerja sama Elon Musk bisa 90 jam per minggu, bukan sih? Yes, makanya. Dia sendiri kalau nggak salah berapa jam ya? 120 jam something ya. Dia bisa kayak, I think 12 jam kali 7, bener nggak sih? 12 jam kali 7 ya dia. Lebih kayak dia 12 jam sih. I think lebih deh, Elon Musk 12 jam. Gitu kan. Nah itu loh bedanya. Makanya ketika digenjot, yang terjadi apa? Omnibus Law menjadi motor penggerak keluar dari zona nyaman. Ya pasti demo, gak enak. Pasti gak enak kan gitu. Gitu aja. Jadi, saya gak mau ngurusin dengan detailnya dan sebagainya ya. Karena I'm not the expert of this law gitu. Gak itu sih. Cuman ini adalah untuk menggerakkan gitu loh. Jadi itu gak enak. Saya gak ngurusin boro-boro katanya mau berpendapat gak bisa. Ini dipaksa-paksakan. Tapi yang saya lihat dari poin-poin demonya adalah
upahnya berkurang, kerjanya ditambah gitu loh. Ya kan? Yang di waktu demo itu tulisannya di berita. Ini saya lihatnya di berita by the way. Jadi sekali lagi saya tidak expert di sini. Saya cuma melihat pokok-pokoknya gitu kan. Pokok-pokoknya. Jadi ini tadi saya juga ngeliat ini sebenarnya. Ini nih. Jadi ada ini ya kan yang saya posting tadi itu. Pokok-pokoknya apa sih? Pokok-pokoknya kan ini kan, uang pesangon dikurangin gitu-gitulah. Ya kan? Ini urusannya cuma itu gitu sebenarnya. Jadi itulah yang menjadi trigger. Karena kok dapatnya dikurangin, kerjanya ditambah, dibilangnya jadi budak gitu kan. Habis itu komplain karena ya begitu itu. Kalau mau jadi pengusaha, rasain sendiri deh jadi pengusaha. Exactly gitu. Jadi saya tidak ada urusan dengan tidak menghargai rakyat kecil dan sebagainya. Bukan itu teman-teman. Salah fokus kalau kayak gitu. Yang harusnya di demo itu harga pangan diturunkan. Well, kita bisa bilang kayak begitu, tapi kalau misalkan itu diturunkan, maka petani-petani juga kurang sejahtera nantinya. It's makroekonomi gitu loh. Ya kan? Indonesia terlalu santuy, hormat buat Pak Presiden Jokowi. Ya makanya Pak Jokowi kan pengen revolusi mental ya katanya ya kan kayak gitu. Karena tadi ada yang komplain bahwa kayak dulu ada cuti haid hari pertama gitu terus dihilangkan gitu kan. Habis itu ada yang bilang ya tidak ada cuti haid pertama gitu-gitu. Itu juga termasuk sih, tidak ada cuti haid pertama gitu. Well, saya nggak bisa ngomong deh kalau itu. Udah terlalu inilah ya. Jadi intinya bukan, saya nggak mengurusin tentang undang-undangnya by the way. Saya nggak ada urusan dengan politik, saya nggak mau masuk ke sana. Saya ngomongin tentang mindset, saya ngomongin tentang vibration. Saya pengen ngajak teman-teman di sini nih kalau kerja itu, yuk kita genjot lagi full gitu kan. Kita mau hasil yang terbaik buat kita gitu. Intinya itu sih teman-teman. Hopefully Anda mengerti di sini. Comfort zone, ya keluar dari comfort zone ya memang nggak enak gitu aja, alright. Nah ketika nggak enak dalam jumlah besar, jadinya demo dan sebagainya gitu. Jadi pengusaha malah rela nggak dibayar duluan demi kembangkan bisnisnya dan bayar pegawai duluan. Itu yang saya lakukan di Trebelio. Buka lowongan nggak sekarang? I think ada buat intern ya. Kita ada intern. Kerja adalah ibadah, yes. Bagaimana copywriting doa Ko Denny setelah bangun tidur? Saya lebih ke arah kayak... jadi gini. Kalau saya mencari peluang baru misalkan ya. Saya akan berdoa kayak misalkan Tuhan hadirkan peluang baru atau hadirkan orang-orang, hadirkan event, hadirkan apapun itu yang bisa membawa peluang baru untuk saya di apa gitu misalkan kayak gitu. Jadi lebih detail lagi. Yang bisa membawa saya, misalkan saya pengen, saya pengen masuk TV gitu kan. Kemarin tuh bener-bener gokil banget sih. Pengen masuk TV tuh gokil banget sih. Jadi saya doanya adalah Tuhan saya pengen diundang. Saya ingin masuk TV atau saya lupa sih itu kayak 2 tahun yang lalu soalnya. Saya ingin diundang untuk masuk TV gitu kan, ngebahas tentang digital marketing. Oke. Itu sebulan nggak dapat. Sebulan nggak dapat. Saya sampai mikir tuh, sebulan kok nggak dapat ya. Padahal saya pengen masuk TV nih. Saya ubah copywritingnya. Ya Tuhan, saya pengen ditemukan dengan orang yang bisa mengajak saya masuk ke TV. 1 hari dapat. Besoknya langsung dapat. Terus gimana kalau kayak gitu? Itu yang membuat saya believe terhadap copywriting. Karena saya ngalamin gitu loh. Ya Anda bisa bilang, Dan itu kebetulan. Balik lagi, percaya Tuhan nggak percaya kebetulan saya. Ya. Jadi itu sesuatu yang buset ternyata kayak begitu ya. Coba lo podcast bareng Deddy Corbuzier. Boleh aja. Kau doa mau punya kolam gede kayak Ko Denny ada kolamnya juga. Amin. Saya doakan amin gitu. Saya pernah doa begini. Ya Tuhan, datangkan orang-orang yang mau dan butuh untuk ikut kelas saya di DM Elite. Tahu nggak ada yang datang siapa? Saya ngomongnya mau dan membutuhkan kelas DM Elite untuk datang ke saya gitu. Terus menariknya adalah banyak orang tahu-tahu message saya, DM saya gitu. Terus DM-nya lucu lagi. DM-nya tuh bisa bilang kayak gini. Dan ajarin aku dong bisnis. Aku ini kejepit utang gitu. 1 orang. Habis itu beberapa jam kemudian, dan bantuin aku dong, anakku sakit nih, lagi butuh duit nih, gimana ya caranya ya supaya aku bisa ini beli obat buat anakku gitu. Kalau Anda perhatikan, mereka semua butuh diajarin digital marketing. Ya nggak sih? Ya kan? Butuh diajarin digital marketing.
Tapi yang datang kayak begitu. Begitu saya cerita ke tim saya cuma bilang ini, kemudian doa copywritingnya diubah aja kali, itu kayaknya salah copywriting deh. Terus beneran teman-teman, saya ubah habis itu. Tetap copywriting depannya tetap, ya Tuhan datangkanlah orang-orang yang butuh belajar digital marketing di DM Elite dan mampu bayar. Besoknya hilang orang-orang kayak begitu. Yang datang itu yang daftar. Mau percaya nggak percaya kan kalau kayak begitu kan, itu something yang bener-bener kayak kok bisa ya gitu kan, dan mampu bayar, selesai, orang itu hilang, nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Kemarin yang bilang doa cuman bersyukur aja, oh exactly, tapi bersyukurnya di keyword apa gitu. Soalnya Tuhan maha tahu, Tuhan tahu kita butuh, tapi Tuhan merasa mungkin nggak sekarang butuhnya kalau Anda nggak minta. Oh Tuhan tahu semuanya gitu kan. Jadi doanya ditulis apa diucapin? Kalau Anda masih belajar-belajar begitu, ditulis. Ditulis itu mematenkan intensi Anda gitu loh. Anda niat beneran doa itu gitu. Supaya lebih masuk dan lebih diterima. Bukan cuman asal ngomong. Oke. Jadi makanya kemarin tuh lucu banget ya, teman-teman juga posting di komen saya itu lucu banget ya. Doa minta Tuhan saya mau kipas-kipas aja, sambil kipas-kipas aja dapat duit gitu. Jadi tukang sate habis itu kan. Lucu kan? Ada yang bilang Tuhan saya mau goyang kaki aja dapat duit gitu. Jadi tukang jahit habis itu ya. Itu bercandaan sih, tapi lucu juga ya. Bener juga gitu. Salah gak sih kalau usaha selain online? Ya nggak salah, terserah Anda kan. Nah ini mantap nih Mari Soekarno nih. Saya pernah bilang saya pengen ke Swiss. Padahal saat itu miskin banget. Tapi setahun yang lalu saya bisa ke Swiss. Ya, exactly. Apakah dalam sekali doa fokus satu keinginan atau boleh dirapel semua? Tergantung sih, itu ada aturan mainnya sebenarnya. Tapi jawabannya adalah sebenarnya dirapel juga nggak apa-apa. Satu-satu juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ngajakin susah bos. Yes. Waktunya harus disebutin. Saya sebutin kalau saya, supaya Tuhan tahu itu urgent. Dan Tuhan tahu ternyata vibrasi urgent. Itu beneran tahu. Doa kalau cuma minta-minta aja nggak apa-apa. Mintanya itu bersyukur, pakai bersyukur memang. Hadirkan atau apa gitu nggak ada masalah. Aku tahajud doa beberapa hari langsung kewujud hasil usaha selama ini. Amin. Ya kayak gitu. Kemudian cara doa sambil ucap syukur. Berterima kasih, ya bersyukur biasa ya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Yang penting feelingnya muncul gitu aja. Kenapa segi bisnis dan operasional selalu bertengkar ya? Karena kalau urusan apa ya, kalau sudah urusan emosi begitu, mindsetnya nggak jalan kan. Kok gimana dengan dosa-dosa kita di masa lalu? Apakah mempengaruhi doa kita? Pengaruh. Makanya ada let go of the past kan. Makanya saya bilang kan, let go of the past itu ada CD-nya Romi Rafael untuk ngebantu kita supaya kita bisa melepaskan masa lalu gitu. Doanya minta ampun, habis itu kita let go of the past. Karena kadang-kadang kita doa minta ampun, Tuhan ngasih ampun, tapi kitanya sendiri yang nggak ngasih ampun ke diri kita. Sering banget kan? Oke, kita minta ampun ke Tuhan. Tuhannya harusnya ngampunin sih. Tuhan maha pengampun teman-teman. Tapi kita sendiri tidak bisa memaafkan diri kita. Itu problemnya. Kalau ateis berdoanya ke siapa? Ya nggak tahu ateis siapa. Universe kali? I don't know. Aku baru umur 18 tahun pengen mulai bisnis. Tapi ada rasa khawatir. Gimana? Bikin bisnis plan. Bikin bisnis plan. Frekuensi sering tidaknya berdoa pengaruh. Harusnya pengaruh sih. Kalau sudah jalan, sebenarnya nggak terlalu ngefek kalau misalkan udah oke. Sometimes, kita kan tidak tahu bahwa yang pertama itu ngefek atau enggak, gitu. Jadi kayak kita berdoa itu kayak kadang-kadang gini, kayak kita ringing the bell ke Tuhan, belum diangkat tuh kita udah tutup. Kebayang nggak sih, zaman dulu muter nomor telepon gitu kan, masih tutut gitu kan, belum diangkat kita udah tutup. Karena katanya Tuhan tidak menjawab. Sometimes kayak begitu. Kok kalau copywriting mindsetnya takutnya jadi halu, pernah coba hasilnya nggak sesuai harapan. Karena kamu mencobai kan, kalau di Bible kan dibilang kan ya, jangan ini Yesus dicobai setan, disuruh terjun lewat tebing. Ini Katolik by the way. Kalau kamu percaya dan Tuhan akan menolongmu, kalau kamu anak Tuhan, maka lompat aja dari tebing, toh akan diselamatkan oleh Tuhan. Efeknya apa? Tuhan jawab apa? Tuhan Yesus jawab apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan? Karena Anda ngetes, Tuhan tuh gak bisa dibuat main ngetes-ngetesan teman-teman. Coba ya, saya doa ya. Kalau terkabul, yes. Kalau gak terkabul, Tuhan gak works kan? Nah kayak gitu, itu mencoba itu namanya. Gak boleh kayak begitu.
Ko Ivan, setelah sakit ini niatnya bangun setiap jam 5 pagi untuk doa. Sebenarnya nggak harus jam 5 pagi, bangun tidur sebenarnya gitu. Tapi ya kalau mau disempatin nggak ada masalah. Tapi istilahnya bangun tidur, karena itu sebenarnya bukan jamnya, tapi gelombang otaknya yang penting. Ya. Misal mau omset 100 juta, doanya terima kasih sudah mencapai. Oh, nggak harus kayak begitu. Anda bilang doanya hadirkan omset 100 juta di bisnis saya, itu oke. Tapi habis itu Anda ngebayangin kalau 100 juta itu datang itu rasanya kayak apa? Gitu. Karena kita nggak sinkron. Kita doanya adalah hadirkan 100 juta, tapi vibrasi kita, feeling kita adalah kita ngerasa bahwa 100 juta nggak mungkin dapat. Ya nggak dapat. Kalau kita diberi kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu, tapi kita belum ahli di bidang tersebut, ya bilang aja kalau belum ahli. Kalau dia masih percaya, ya Anda kerjain sambil Anda belajar. Saya minta agar dikasih rumah baru, mintanya setiap hari apa satu kali, lalu lepasin. Oh, tiap hari is oke. Rasain ya, penting ya, rasain. Thank you so much nih Mari Soekarno ya. Teman-teman baca bukunya Dr. Joe Dispenza yang Breaking the Habit of Being Yourself. Ada cara let go of the past. Yes. Menurutku Denny gimana mengenai fake it to make it? Konteksnya dulu sih. In term of kayak saya fake it bahwa saya memiliki 100 juta sampai saya mendapatkan 100 juta, ya nggak apa-apa, kan feeling. Feeling itu kita jangan pakai istilah fake it, tapi kalau saya nggak setujunya di istilah fake it sebenarnya. Karena seolah-olah fake it itu nggak akan jadi real, nggak akan jadi real gitu. Itunya nggak suka sih. Boleh orang lain bilang kalau mimpi kita itu mustahil, tapi dalam diri kita harus yakin kalau itu bisa berhasil. Nah, Anda tonton video debatnya Elon Musk versus Jack Ma. Super lucu. Itu super lucu. Jadi Jack Ma sama Elon Musk gitu. Itu gokil banget. Si Jack Ma sampai bilang, hanya orang gila bikin kendaraan berangkat ke Mars, kalau nyampe sana nggak bisa pulang. It's just insane gitu. Dia gitu. Si Elon Musk sampai ketawa-ketawa doang. Anda nonton deh di YouTube deh. Itu ada debatnya Jack Ma sama Elon Musk gitu. Itu lucu banget. Tuhan, aku harus punya uang 20 miliar. Saya nggak setuju sih kayak gitu sih. Kenapa harus punya? Harus itu nggak enak loh. Harus itu kayak tekanan ya. Saranku untuk saya mau bangun bisnis tapi masih gengsi. Kenapa gengsi ya? Itu dicari tahu sih. Kata-kata keywordnya apa. Jadi kalau Anda punya mental block kayak begitu, Anda cari keywordnya itu munculnya dari mana? Dari kejadian apa? Kayak tadi ada yang mau income besar, tapi setiap kali doa itu muncul kata-kata kayak, lu mah nggak bersyukur ya segitu ya, udah dikasih yang sekarang segini, udah bisa makan loh, mintanya tinggi-tinggi. Nah, Anda mesti cari itu kata-kata munculnya dari mana. Karena itu nge-flash, itu artinya udah jadi program. Nah, program itu munculnya dari mana? Apakah dari orang tua Anda yang nyuruh terus untuk bersyukur, which is maksudnya baik, tapi pemahaman Anda salah? Itu bisa jadi loh. Jadi orang tua baik, kamu mesti bersyukur, tapi itu jadi negatif juga ketika bawah sadar kita itu nggak bisa nerima dengan tepat. Bisa aja Anda begitu mau ini dikit, lu jangan muluk-muluk lah, itu muncul semua. Nah, itu dangerous. Ya. Saya sering doa jutu kok belum terkabul-kabul. Something ini, kalau doa jutu belum terkabul-kabul. Vibrationnya belum berterima kasih. Vibrationnya masih butuh, masih minta. Minta artinya kita tidak memiliki. Jadi apapun yang datang itu cuman refleksi dari vibrasi kita. That's it. Jadi kalau misalkan belum datang, itu biasanya vibrasinya ini deh, kebayang nggak? Kan Ko Ivan kan sering handle orang-orang mau merit tuh. Sering nemuin nggak kalau misalkan orang sudah merit, oke? Habis itu ada saudara-saudara datang, anak-anak kecilnya disuruh lompat-lompat di ranjang gitu kan. Itu sama, itu ngomongin vibrasi gitu. Itu ngomongin vibrasi. Jadi vibrasinya adalah vibrasi belum punya. Itu yang keluar. Nah, itu yang harus diubah. Gimana sih vibrasinya yang udah punya pacar itu gimana sih? Maybe start kayak dibayangkan kalau misalkan aku di ranjang tidur di tengah. Oke, sekarang aku tidur di samping. Di sebelah kananku ada istri. Misalkan kayak gitu. Itu bisa mulai dilakuin gitu.
Oke, di kamar lemari gitu kan. Ini bajuku memenuhi semuanya. Oke, mulai dirapiin nih. Ini kalau ada dia naruhnya di sini nih. Jadi rasain seolah-olah sudah ada. Kemarin menarik juga ketika susah punya anak gitu. Makanya abis itu gendong-gendong baby supaya ketularan. Itu vibrasi. Oke. Kadang-kadang kita ada yang kayak kemarin tuh bayi tabung ya. Punya baby nggak bisa-bisa, di baby tabung sekali. Ngerasain sendiri punya baby sendiri. Vibrasinya jadi itu. Jadi punya baby. Hamil berikutnya gampang. Oke. Ya jadi hopefully menjawab ya teman-teman ini. Hopefully iya ini berguna buat Anda. Mau mulai bisnis tapi takut dan ragu itu berarti nggak punya plan, nggak ada planningnya semuanya, nggak ada, cuman mau nekat-nekatan aja. Remember, bisnis itu bukan based on feeling ya teman-teman ya. Kalau sampai ragu dan takut, ini kan urusannya feeling nih. Kenapa feeling ini muncul? Karena Anda nggak punya data, makanya feelingnya jadi takut. Kalau Anda punya data, nggak takut. Kalau Anda yakin, believe bahwa yang mau beli produk Anda itu ada banyak, ngapain takut coba? Oke. Natabata, saya pernah punya pikiran kalau kita sukses dan banyak uang itu nanti pasti bakalan ada sesuatu yang diambil dari kita berupa suatu masalah gitu. Nah itu kan, itu jadi program gitu kan. Itu akan membuat Anda macet nanti. Begitu nyampe di level tertentu, macet dia. Karena kalau lebih sukses lagi, jadi problem. Saya pernah ngobrol dengan Romi Rafael, ini menarik ya. Saya pernah ngobrol dengan Romi Rafael. Dia pernah punya klien cewek melakukan hipnoterapi untuk penurunan berat badan. Jadi sudah di hipnoterapi, penurunan berat badan, udah diet, udah dikasih personal trainer, udah catering, berat badan nggak turun. Ternyata ada program di dalam diri si cewek itu, bahwa dulu dia pernah hampir diperkosa orang. Atau sudah ya? Saya nggak tahu, nggak ingat saya. Pokoknya hampir something gitu lah. Sehingga bawah sadar dia mengatakan, kalau saya gemuk dan jelek, saya aman. Dia sendiri nggak ingat loh punya pikiran itu. Orangnya itu nggak ingat punya pikiran itu. Tapi setelah digali itu baru muncul. Dan itu diberesin. Begitu dia let go of the past, kayak gitu udah beres, turun berat badannya. Nah itu gimana tuh kalau kayak begitu? Iya kan? Jadi ada hal-hal kayak gitu yang bahkan orangnya sendiri nggak nyadar, teman-teman. Maka ketika nge-flash kayak begitu, itu Anda mesti tahu. Jadi ketika doa dan sebagainya, terus muncul apapun itu, Anda mesti tahu ini artinya apa ya. Oke? Itu kan sesuatu yang memang udah dilupakan dan sudah lupa gitu kan yang tadi tuh, cewek tadi tuh. Tapi itu mempengaruhi kehidupan dia karena kalau gendut kata dia nih, ini program dia ya. Gemuk itu jelek. Jelek aku aman. Gitu. Jadi yang dicari apa? Intensi positifnya apa? Dia mencari aman. Tapi caranya adalah dengan bikin badannya kayak begitu. Ada, saya pernah kenal satu orang juga gitu. Satu cewek, keluarganya itu kurus-kurus. Tapi ada satu cewek ini, satu yang paling gede ini, itu dia gemuk. Oke, dia gemuk. Ternyata setelah digali-gali, dulu dia pernah pacaran, terus orang tuanya nggak setuju. Habis itu sampai sakit banget. Maksudnya sakit ini ya, kayak ditentang begitu sampai emosional banget gitu. Nah, akhirnya setelah itu putus dan sebagainya, prinsipnya sama, yaitu dia membuat secara bawah sadar ya, membuat badannya jadi gede banget kayak begitu, supaya nggak ada cowok yang mau gitu. Kalau dibilang kan, ya aku nggak laku, gitu aja. Nah, tapi, you know, itu program bawah sadar tuh kayak begitu teman-teman. Kebahagiaan itu dicari atau diciptakan? Diciptakan, it's already inside you sebenarnya. It's already inside you. Incantation itu apa ya? Saya nggak tahu incantation. Mungkin karena merasa hidup sendiri sudah cukup lama, jadi kayaknya sudah tidak membutuhkan pendamping. Kayaknya itu. Ya itu mesti dicari sih, mesti dicari. Apakah ini? Mestinya bukan butuh. Ini kan kayak katanya pakai kata-kata butuh ya. Kalau diubah gimana kata butuhnya? Kata butuhnya diubah misalkan kayak, aku sih nggak butuh sih pendamping sih. Tapi kalau ada pendamping seru nih, gitu. Aku bisa gini, aku bisa gitu. Jadi yang dibayangkan tuh itu. Aku bisa gini, kalau ada dia, ada bisa gini. Butuh nggak? Nggak juga sih, nggak ada dia juga nggak apa-apa. Tapi seru aja kalau ada dia. Coba diganti kayak gitu. Jadi di tweak sedikit. Jadi tetap nggak butuh,
Tapi kalau ada itu seru. Incarnation afirmasi dengan emosional, maybe ya. I don't know sih. Saya melakukan meditasi, ya sedikit-sedikit saya melakukan meditasi sih. Kok kalau gimana tahu ada mental block yang kita sudah lupain atau nggak sadar melekat di pikiran kita. Nah, caranya gini, ketika Anda mau melakukan sesuatu, mental block itu selalu ngomong kok ke kita. Mental block itu ada sesuatu yang selalu ngomong ke kita. Jadi ada something yang kayak, jangan begitulah karena ini, jangan begitulah, jangan muluk-muluk lah, hidup ini udah cukup loh. Kata-kata itu Anda perhatikan. Ya, kata-kata itu Anda perhatikan. Terus Anda perhatikan lagi, kok kata-kata itu muncul terus-terusan ya? Itu ada apa ya? Kenapa selalu munculnya kata ini? Setiap kali aku mikirin tentang mau bisnis lebih kencang, lebih naik, kenapa kata-kata ini muncul? Jadi pasti fix kata-katanya, itu terus gitu. Yang tadi, jangan muluk-muluk lah, hidup harus bersyukur lah, masa kurang sih segini? Nah itu, kalau sampai beberapa kali gitu, nah itu masih dicari tahu, ada apa tuh? Ya, wow, mindset mampu mengungkap banyak mengungkap masalah di baliknya. Exactly. Bagaimana cara mengubah program bawah sadar yang tanpa sadar sudah tertanam? Ya itu tadi ya, sama ya. Kayak gitu ya caranya ya. Umur 50 tahun punya uang 10 miliar buat pensiun. Bayangin aja pensiun punya uang 10 miliar itu punya uang berapa tadi? 10 miliar. Itu bisa dibuat apa aja tuh. Nah, itu bayangin itunya. Nah, kadang-kadang kita selalu dibilang jangan terlalu ambisius gitu. Itu bisa jadi program yang kurang bagus loh. Emang kenapa kalau ambisius? Kok kayaknya jelek gitu? Kan nggak apa-apa. Jangan terobsesi, jangan ambisius gitu. Emang Elon Musk nggak ambisius? Emang Steve Jobs nggak ambisius? Gak ada masalah dengan ambisius, men. Ya, gak ada masalah gitu. Nah, Anda harus tahu dulu mental blocknya kayak apa. Nah, abis itu, caranya macam-macam. Gampang teorinya ya. Kayak saya ngomongin mindset gini gampang teorinya. Tapi begitu ujian kayak tadi sore, marah-marah kan yang terjadi kan ketika mental blocknya diajar, marah-marah gitu. Itu yang terjadi. Jadi mental block, kalau saya mikirnya adalah gimana sih caranya nge-reframe kata-kata yang lebih baik. Kayak tadi saya ngomong dengan Ko Ivan tadi, ya kan? Nggak butuh pendamping, udah biasa hidup lama kayak begini sendirian, nggak ada masalah gitu. Memang nggak butuh, tapi gimana caranya diubah kayak, ya nggak butuh sih, memang nggak butuh. Tetapi akan lebih fun kan, kalau misalkan kita main berdua, gitu. Nangkep ya idenya ya? Kan fun aja. Masih ngebahas Omnibus Law, apakah betul-betul sangat menguntungkan pengusaha? Alright, so, bukan ngomongin Omnibus Law, tetapi perhatikan kayak gini. Ketika buruh ditekan, goalnya apa sih? Goalnya adalah outputnya naik. Kalau outputnya naik, berarti seolah-olah pengusaha diuntungkan. Benar kan? Seolah-olah pengusaha diuntungkan. Ketika pengusaha sudah diuntungkan, dan negara naikin pajak gimana? Kalau sekarang sekarang karena pandemi, pajak diturunin. Bahkan yang 0,48% dihilangkan ya. 0,5% untuk 4,8 miliar itu dihilangkan gitu. Untuk membantu supaya ekonomi naik lagi. Iya, bayangin sekarang kalau misalnya tahu-tahu pajak dinaikin. Oke, pajak dinaikin. Maka pengusaha ini udah bayarin karyawan, udah kena pajak, jebol. Jadi sekarang roda penggerak perusahaan, which is buruh, karyawan, dan sebagainya, dibuat ngebut dulu lebih kenceng. Oke. Performance-nya dinaikin dulu. Kelihatannya kerja rodi gitu. Tapi begitu outputnya naik, income perusahaannya naik, negara tinggal kayak, oke, pajak balikin. Naik 0,5% jadi 1%. Ya kan? 11% jadi 22% jadi 30%. Di Amerika itu pajak itu banyak banget teman-teman. Indonesia itu udah paling enak sebenarnya. Anda bilang pajak tinggi dan sebagainya, yes memang tinggi. Tapi begitu Anda bandingin di Amerika itu gede banget gitu. Oke, jadi kita ngelihatnya kayak kita tertindas gitu kan. Ya Anda nggak ngelihat bahwa pemain besarnya negara ini sedang menggodok sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi. Saya nggak tahu teman-teman, saya bukan penggodok, saya bukan perumus hukum legal dan sebagainya. Tapi di kepala saya adalah nggak mungkin juga sekarang pajak dinaikin. Tapi habis itu pengusaha digencet di tengah. Kalau pajaknya dinaikin dan outputnya kecil, pengusahanya mati. Kalau pengusahanya mati, maka lapangan pekerjaan mengecil. Ketika lapangan pekerjaan mengecil, maka ekonomi atau pengangguran meningkat. Kalau pengangguran meningkat, tingkat ekonomi menurun, negaranya lama-lama jebol. Oke? Maka, yang dari bawah ini digerakkan dulu supaya performance-nya naik. Sehingga company lebih profitable. Begitu company lebih profitable, negara bisa ngecas pajak lebih tinggi.
well itu nggak kelihatan bagi mereka semua. Ya cuman gua dikurangin, hak gua dikurangin, cuti dikurangin, whatever. You know, understand kan sekarang ya? So, ini tidak mudah dilihat gitu. Hanya, ya Anda tenang aja jadi observer gitu ya. Jadi observer supaya Anda bisa tahu, oh oke, kayak begitu toh. Gitu. Balik lagi, disclaimer, saya nggak ngerti urusan hukum dan sebagainya ya. Itu pendapat pribadi saya ngelihatnya, apakah pengusaha diuntungkan? Oh iya diuntungkan sih, tapi deg-degan juga bentar lagi pajaknya dinaikin, sama aja. Saya punya 30 murid, semuanya dihandle sendiri dengan target anak-anak, mesti capai target udah ditentukan, prosesnya menantang kok. Dan saya ngerasain apa ini bisa jadi mindset melekat. Melekat gimana ya? Nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah. Kok Denny sekarang jadi CEO di Bonel dan Tribelio atau hanya business owner? Enak ya, bisa banyak ilmu dan sharing. Saya CEO di Tribelio dan Bonel saat ini. Ya, saat ini. Kemarin CEO-nya Bonel resign karena mau bantuin orang tuanya. Kita ganti jadi head of operational. Tapi saya nggak ngurusin operational by the way. Ya, kita nggak ngomongin, saya nggak ngebahas operational. Operational saya hanya di Tribelio aja. Makroekonomi ya, singkat lah ya. Saya bukan expertnya di situ juga gitu. Alright, so Ko Ivan tadi sudah masuk dalam planning ya. Ya, dimasukin ke sini, dimasukin gitu. You are welcome kalau misalkan mau message me gitu ya. You are welcome gitu. Ya ini nggak kelihatan, yang dilihat itu kan cuman scope kecilnya aja, nggak biasa zoom out dan ngeliat secara besarnya begitu. Jadi saya pernah ngelakuin kayak international dropship dan sebagainya gitu. Kalau ngurusin pajak di luar negeri bubar deh. Makanya ada caranya. Kayak Apple pun itu bayar pajaknya kecil banget. Ya kan? Karena dia ngatur perpajakannya bener-bener bisa country-nya di luar negeri gitu kan. Di Ireland ya kalau nggak salah ya gitu-gitu. Alright, so punya pabrik sendiri atau nebeng pabrik? Nggak punya pabrik sendiri. Saya pakai partner beberapa pabrik gitu. Apa yang dilakukan CEO? Saya recruiting, menentukan orangnya apa saja yang dibutuhkan, mengatur arah perusahaan itu mau kemana saja, arah perusahaan itu loh mau kemana gitu. Kemudian apakah kita butuh tambahan financial, apakah kita butuh investor, kita ngeset targetnya, exit plan-nya company ini mau kayak apa sih sebenarnya, apakah company ini mau dijalanin terus, kalau dijalanin terus itu mau growth-nya seberapa cepat, mau cari investor atau enggak gitu, atau mau dijual company-nya, atau mau di IPO gitu sih ya. Jadi itu yang diurusin sama CEO. Jadi recruiting, make sure jenderalnya itu cukup bagus supaya kapalnya bisa jalan. Itu yang diurusin sama CEO kayak begitu. Gimana caranya mensinkronkan think, feel, act in certain way? Gimana ya caranya ya? Badan Anda dibuat nurut dengan thinking, yaitu di bukunya Becoming Supernaturalnya si Joe Dispenza tadi sih ada sih itu. Saya lagi mikir gimana cara elaborate dengan semudah mungkin ya. Karena gini, kalau Anda ngelakuin ini dalam banyak perspektif teman-teman. Kalau kita ngomongin dalam konteks habit gitu ya, habit itu harus dibuat dulu gitu. Jadi dipaksa banget gitu kan. Habis itu habitnya dipaksa supaya jalan pakai will, pakai niat gitu. Begitu jalan tuh udah sinkron sendiri gitu, sampai dia punya pemikiran sendiri. Jadi Anda sekarang mau kemana nih? Habit apa yang perlu Anda build supaya aktivitas Anda itu mendukung Anda mencapai goal Anda gitu. CEO merangkap HRD? Enggak. CEO hampir sama kayak HRD. Enggak. Kita itu mikirin kita butuh tim apa. Habis itu rekrutmen itu macam-macam. Bisa lewat saya, bisa lewat HRD. Jadi kalau yang top level itu biasanya lewat saya. Jadi saya bisa ketemu kayak orang ini, orang itu gitu kan. Habis itu prosesnya lewat HRD. Wah, kalau nanya pengalaman awal saya, baca buku saya aja tuh. Ya, baca buku saya aja yang ini. Ini pengalaman saya dari awal tuh, ini semua di sini semua ada nih. Gitu kan. Iya nih kalau sudah ngomong begini nih, pertanyaan kalian seru-seru sih. Ini akan launch soon. Kalau yang ini list building black book ya. Jadi ini yang bakal launch soon. Daftar isinya ya kurang lebih inilah. Ini yang akan launch
ini soon, coming soon. Beberapa hari lagi ya. Ini prepare aja. Buat Anda langsung join aja di VIP listnya untuk waiting list ini. Karena nanti yang daftar lewat VIP waiting list itu kita ada bonus, yaitu Anda boleh ikut kelas Pitch Night LBM dan nonton di situ. Supaya Anda tahu gimana sih cara saya mengevaluasi orang-orang yang jualan langsung. Jadi jualan tuh kok salah itu ngomongnya apa sih? Gitu. Jadi Anda boleh dapat itu. Tapi ya Anda harus masuk ke VIP dulu. Linknya ada di IG bio saya. Apa beda buku sama course LBM? Course LBM lebih lengkap, of course kan. Ini buat teman-teman yang belum ikutan LBM course-nya dan pengen tahu apa sih list building mastery, gimana sih caranya dapetin duit lewat online, itu ada di sini gitu. Tapi LBM jelas lebih lengkap. Ya harganya juga beda gitu kan. Udah ikutan LBM ya udah aman. Oke. I think itu aja teman-teman. Ada last question. Ada last question gitu. Terbalik bukunya? Ya, emang terbalik sih, nggak apa-apa. Harga ditunggu aja. Link di IG bio saya, please. Link di IG bio saya, masuk ke waiting list di situ. Bukunya bahasa Indonesia, yes bahasa Indonesia. Oke. Anything else, guys? Jam 9 pas ya, jam 9 pas. Alright, so I think itu aja teman-teman. Thank you so much. Saya harus off dulu. Kalau nggak jadi 2 jam lagi nih. Jadi 2 jam lagi gitu. Semoga video kali ini bisa benar-benar membuat Anda lebih mengerti lah ya, mindset itu seperti apa. Jadi observer biar hidup itu lebih bahagia. Sharing happiness gitu kan. Empati oke, terhadap kondisi, tidak terhadap feeling. Kita nggak mau feelingnya sama dengan orang yang sedih gitu ya. Kita nggak mau ikutan sedih gitu kan. Nggak gitu kan. Jadi sekali lagi positive thinking ya. Pesan saya sih cuma jadi observer tuh lebih enak gitu aja sih. Kapan live lagi saya belum tahu. Alright, so maybe weekend ini mungkin. I have no idea guys. Thank you so much ya teman-teman semuanya. Udah support saya sampai sekarang gini. See you guys in the next video ya. Bye-bye semuanya. Good night.